Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik saja ya. Baiklah, inilah hasil proyek kami kelompok 5. Adapun kami kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama Suci Ramayani, yang kedua Fetri Teresia Sinaga, yang ketiga saya Dina Esti Purba. Adapun judul proyek kami adalah Dinamika Pola Pertanian pada Masyarakat Desa. Berikut pemaparannya, selamat menonton. Desa Purwodadi ialah salah satu desa yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Kota Padang Sidimpuan, Kecamatan Padang Sidimpuan, Batuna 2, dengan jarak 7 km dari pusat kota. Rentang waktu 17 menit untuk sampai ke desa tersebut. Pertanda sampai ke desa tersebut adanya gapura yang bertuliskan "Selamat datang di Desa Purwodadi" dengan warna hitam, merah, dan putih, dan diawali dengan jalan yang beraspal dan berubah menjadi jalan rusak dengan tanah dan tumpukan batuan di tengah perjalanan. Adapun dari segi sejarahnya, Desa Purwodadi diawali dari kata Purwa yang berarti permulaan dan Dadi artinya jadi. Secara singkat, Purwodadi sendiri diartikan sebagai awal mula jadinya manusia. Dahulu desa ini adalah hutan harangan dan kemudian Harajawa Raja Batuna II memberikan hutan harangan ini kepada salah satu transmigran Jawa yang bertempat tinggal di sana. Dalam pemberian ini dilakukannya tradisi memotong kerbau sebagai surat terima antara Harajawan atau raja tersebut dengan transmigran Jawa. Lambat laun desa ini berkembang dengan pertumbuhan penduduk yang didominasi etnik Jawa. Dalam sejarah awal tersebut, desa yang diisi dengan masyarakat etnik Jawa memberikan kesan asri, lembut, dingin, dan tentram. Mata pencarian masyarakat desa Purwodadi 90% ialah bertani dan 10% berdagang dan lainnya. Didukung oleh hamparan sawah yang mengelilingi desa tersebut, menjadikan aktivitas sehari-hari ialah bertani. Dari segi pertanian, masyarakat desa Purwodadi memiliki tanah yang baik dan udara yang cukup bersih untuk dipantau, menjadikan hasil panen dari desa tersebut sepatutnya memiliki nilai jual lebih dibanding biasanya. Pola pertanian masyarakat desa Purwodadi yang awalnya dilakukan manual sepenuhnya kini telah menggunakan alat pemotong rumput saja untuk tetap menjaga keasrian hasil panen. Selain itu, tanggapan masyarakat mengenai akibat pola pertanian disetujui oleh masyarakat, kepala desa, dan pemuka adat selagi tidak terkait dengan menjalankan setiap acara keagamaan seperti Idul Fitri, Maulid Nabi, Idul Adha, dan lainnya. Diisi dengan kehadiran pemuka agama, pemuka adat seperti Hatobangun, Harajawan, Naposona Bulung, kepala desa, masyarakat umum lainnya. Diiringi dengan lantunan lagu keagamaan, pembacaan surat, kegiatan nasyid yang cukup sulit ditemukan pada saat ini. Namun, Desa Purwodadi menyajikan kegiatan tersebut sebagai pertontonan kepala desa lainnya dengan alam yang sangat asri walaupun berada di kawasan perkotaan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Desa Purwodadi memiliki ciri khas masing-masing, seperti dengan kegiatan nasyid yang tetap dilestarikan, dan selain itu kelompok-kelompok masyarakat seperti Naposona Bulung, Hatobangun, dan Harajawan. Selain itu, penggunaan istilah-istilah Jawa juga dapat ditemukan dalam Desa Purwodadi ini, seperti
Istilah-istilah Jawa yang berisikan bahwa tidak boleh keluar malam akan diambil dengan wewe gombel masih terlestari. Dalam hal ini, guna untuk mencegah masyarakat berkeliaran pada malam hari. Selain itu, dalam pandemi ini, masyarakat Desa Purwodadi tetap melakukan aktivitas menanam, tetapi kegiatan tersebut sedikit dikurangi. Selain itu, dalam permasalahan desa, tidak ada untuk saat ini dan kearifan lokal yang ada di desa tersebut ialah pola pertanian yang ada di desa tersebut. Selain itu, masyarakat yang terkenal asri pada etnik Jawa juga ada nyatanya terhadap aktivitas di Desa Purwodadi. Saya sebagai peneliti menginformasikan bahwa penelitian saya dengan metode kualitatif dengan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh sekretaris daerah dan salah satu seorang petani bernama Ibu Suyanti dan Bapak Akbar. Selain itu, dalam Desa Purwodadi ini, forman saya sebagai rujukan utama saya mengenai Desa Purwodadi ini, dengan awalan sejarah yang baik dan serat terima yang dilakukan. Selain itu, dengan kelompok-kelompok sosial yang masih lestari, saya mengharapkan Desa Purwodadi ini tetap terlestari adanya, walaupun tetap ada di wilayah perkotaan. Demikianlah hasil dari pemaparan materi Desa Purwodadi, dan persamaan mengenai ketiga desa yaitu ialah sama-sama diambil dari suku yang ada di daerah tersebut, yaitu etnik Jawa dan etnik lainnya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Lumban Sinaga Simatupang. Lumban Sinaga Simatupang adalah desa yang terletak di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Lumban Sinaga cukup jauh dari daerah perkotaan, yakni sekitar 40 km dari Tarutung dan 300 km dari kota Medan. Desa ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang ditumbuhi oleh pepohonan yang membuatnya menjadi asri dan sejuk. Jumlah penduduk masyarakat Desa Lumban Sinaga terdiri dari laki-laki berjumlah 664 jiwa dan jumlah perempuan 651 jiwa, terakhir diupdate pada tahun 2018. Mayoritas masyarakat di sini bermata pencarian sebagai petani. Adapun komoditas yang biasa ditanam oleh para petani adalah tanaman padi, kopi, cabai, dan lain-lain. Di salah satu lokasi desa terdapat tanaman eukaliptus yang ditanam oleh PT Pulp Lestari. Desa Lumban Sinaga merupakan desa yang dihuni oleh penduduk bermarga Sinaga dan Simatupang, juga marga lain yang memperistri Borsinaga.
Permasalahan yang sering terjadi di desa ini adalah sengketa lahan antar masyarakat yang kerap kali menimbulkan keributan antar warga, dan biasanya masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Potensi Desa Lumban Sinaga Simatupang ini terdapat pada sektor pertaniannya. Kearifan lokal yang masih terpelihara dan dipertahankan sampai saat ini oleh masyarakat desa adalah tradisi merhobas, marsyada pari, dan pesta gotilon. Adapun kelompok sosial yang masih terdapat dalam desa ini adalah kelompok tani, kelompok marga, dan serikat tolong-menolong. Pola pertanian masyarakat desa itu sendiri lambat laun mulai berubah dari waktu ke waktu akibat perkembangan teknologi yang semakin modern. Masyarakat desa menerima perubahan tersebut dengan baik, di mana masyarakat selalu belajar jika ada teknologi terbaru yang datang ke desa. Desa Penantian merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Deli, Sumatera Utara. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.049 jiwa dan 476 kepala keluarga. Terakhir didata pada bulan Maret 2020. Penduduk asli desa ini adalah suku Batak, yaitu Batak Pakpak, dengan marga Matanari. Mayoritas penduduk desa ini adalah suku Batak Toba, Pakpak, Simalungun, dan Karo. Dan lebih dari 80% penduduknya beragama Kristen Protestan, 19% Katolik, dan 1% Islam. Luas wilayah desa ini mencapai 600 hektar. Sehari-hari masyarakat desa ini menggunakan bahasa Batak Toba dalam berkomunikasi satu sama lain. Kelompok sosial yang ada pada desa ini adalah seperti arisan-arisan marga, Karang Taruna, hingga pemuda-pemudi gereja. Karang Taruna biasanya melakukan kegiatan seperti membersihkan jalan desa, membantu membagikan sumbangan oleh kepala desa kepada masyarakat, hingga membuat acara untuk masyarakat yang sedang berduka. Hampir seluruh penduduk desa Penantian ini bekerja sebagai petani, baik perladangan ataupun persawahan. Sistem pertanian masyarakat pada zaman dahulu sudah sedikit lebih berbeda dengan sistem pertanian masyarakat pada saat ini. Salah satu contohnya seperti pada zaman dahulu, hampir seluruh masyarakat menanam padi dan akan lebih banyak menanami padi daripada tanaman lainnya, supaya hasilnya banyak dan bisa menjadi stok hingga panen selanjutnya. Namun pada saat ini, sudah lebih banyak masyarakat menanami tanaman lain seperti kopi, jeruk, tomat, jagung, dan lain sebagainya. Nah, selain dari jenis tanaman, perubahan juga terjadi pada peralatan-peralatan yang digunakan untuk bertani. Contohnya, dahulu masyarakat dalam membajak sawah masih menggunakan kerbau, dan pada saat panen masyarakat masih menggunakan gebotan. Namun sekarang,
sudah digantikan dengan alat-alat yang lebih canggih seperti mesin traktor, mesin perontok padi, yaitu thresher. Segala perubahan-perubahan ini merupakan hal-hal yang sangat menguntungkan, juga membantu para masyarakat, terutama dalam bidang pertanian. Demikianlah hasil proyek kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari-harinya menyenangkan.